Jogja's hoofdstraat Malioboro trok een optocht van schoolkinderen, padvinders en verschillende bevolkingsgroepen langs de autoriteiten en gasten. De echtgenote van de republikeinse premier, mevrouw Hatta, bevond zich onder de toeschouwers op de officiële tribune. Ook de echtgenote van de president, mevrouw Sukarno, was aanwezig. Halo semua, kembali lagi di Kita Indonesia, tentunya bersama aku host Algo. Dan masih di Melting Pot Community, kanal toleransi yang mencerdaskan bangsa. Magali, apa yang kita bahas sekarang? Kita lagi bahas tentang tentara pelajar. Kalian lihat tidak tadi di videonya? Para pejuangnya masih muda-muda ya. Mereka semua tentara pelajar Indonesia. Berapa ya usia para tentara pelajar saat perang? Kita tanya yuk sama anaknya JB Sumarlin. Tapi sebelum itu kita nonton video ini. Tentara pelajar kita hari ini adalah kakek JB Sumarlin dan kakek Abdo Muiz. Keduanya merelakan putus sekolah sementara karena ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan. Kakek JB Sumarlin ikut berperang saat masih berstatus siswa SMA di Yogyakarta. Indonesia merdeka 100% berkumandang di jiwa para tentara pelajar saat itu, termasuk kakek JB Sumarlin yang bertugas sebagai penghubung. Selama berperang, dalam menjalankan tugasnya, kakek Sumarlin 9 kali ditangkap tentara Belanda. Yang paling mencekam saat tentara Belanda menggeledah rumah-rumah penduduk dan ditemukan namanya di buku tentara pelajar. Kakek pun ditahan di tangsi Belanda di Wirobrajan. Setelah Indonesia merdeka, kakek Sumarlin meneruskan pendidikannya dan kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Tentara pelajar yang sempat cuti sekolah ini berhasil menjadi Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Perencanaan Pembangunan. Tentara pelajar berikutnya adalah kakek Muiz. Beliau mendapat latihan militer saat bersekolah di Malang dan ketika mendapatkan pendidikan di Akademi Militer Malang. Lalu kakek berperang di Jawa Timur. Dari Surabaya, kakek ditugaskan ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Bandung untuk melakukan aksi Bandung Lautan Api. Kakek ditangkap di Garut saat akan melakukan Bumi Hangus Garut. Kakek Muiz lalu dipenjara di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, kakek Muiz berkiprah di dunia film. Karena menurut kakek Muiz, perjuangan belum selesai. Masih ada perjuangan panjang untuk membangun mental bangsa. Om Anton, KBJ Sumarlin di tahun 1932. Ini masih masa penjajahan. Om Anton suka diceritain nggak apa bedanya hidup dijajah Belanda? Enakan mana, Om? Iya, suka diceritain. Berarti pada waktu itu berjuang usia 17 ya, Cika. Kalau ditanya hidup di mana, ya lebih enak hidup di zaman sekarang dibandingin di zaman penjajahan. Gitu. Waktu usia Bapak JB Sumarlin 18 tahun, beliau kan bergabung jadi tentara pelajar. Cerita dong Om, emang Bapak nggak sekolah? Emang orang tuanya nggak marah anaknya nggak sekolah? Ya, jadi waktu itu Bapak di Brigade 17 di Jogja. Usianya memang 17-18, tapi pendidikannya baru selesai SMA 1 tapi putus. Ya, karena ada penjajah masuk. Jadi waktu berjuang itu beliau juga cuman awalnya sebagai yang membawa peluru saja. Tidak pegang senjata karena badannya kecil. Sampai teman-temannya mati semua. Akhirnya beliau merasa dengan badan kecil lebih menguntungkan menjadi kurir. Nah, kurir yang paling efektif pada zaman itu. Sehingga akhirnya
dia menjadi kurir terbaik di zaman perjuangan dan diberi pangkat sersan. Kalau orang tua semua pada zaman itu hanya bisa mendoakan agar kita bisa merdeka dan berdaulat. Om Anton, Magali, kita tanya yuk ke para pelajar yang berjuang di wilayah Jawa Timur. Kinamo, silahkan. Dulu pertama kali mendengar Indonesia merdeka dari mana? Kita dengar tentunya dari radio. Dan radio waktu itu masih ada. Dan itu disiarkan luas bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sendiri dengan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Waktu Jepang kalah, nggak boleh mendengarkan radio. Waktu itu kan radio disegel. Kita tak bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri selain dari dalam negeri. Bagaimana respon anak muda saat itu? Apa sih alasan ikut perang? Rame-rame anak muda mendaftar di TKR. Waktu itu masih namanya Tentara Keamanan Rakyat. Setelah itu berubah menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Bagi Indonesia tidak susah untuk menyiapkan anak muda yang bisa berperang karena mereka waktu di sekolah dilatih oleh Jepang. Apa sih pesan kakek Abdul Muiz untuk generasi sekarang? Kita belajar dan jangan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Sudah merdeka. Alasannya Bapak Abdul Muiz ikut perang sama ya dengan alasan Bapak JB Sumarlin? Oh ya, semua itu sama alasannya pada masa-masa itu. Berjuang hanya untuk demi kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa Indonesia. Begitu Magali. Om Anton, Bapak JB Sumarli kan orang Jawa Timur. Bung Karno juga orang Jawa Timur. Bapak Abdul Muiz juga berjuang di Jawa Timur. Kalau ada yang bilang hanya orang Jawa Timur atau suku tertentu yang berjuang untuk Indonesia, menurut Om itu gimana? Nggak benar ya, karena sebenarnya kita tuh udah merdeka duluan tahun 45. Tapi kemudian Belanda masuk dengan sekutu. Kalau di Jawa Timur itu peristiwa 10 November. Jadi di situ ada semua bangsa, suku bersatu, mengembalikan kedaulatan seperti yang dideklarasikan tahun 45. Makanya kalau di Jawa Timur itu peristiwanya di Hotel Oranye atau sekarang Hotel Majapahit namanya ya. Jadi bendera merah, putih, biru, birunya disobek. Jadi merah putih. Jadi itu segala bangsa, segala suku dan segala agama bersama-sama. Itu ceritanya. Jadi pendapat itu salah ya? Salah sama sekali. Oh teman-teman, yang kalian kiranya itu ternyata salah. Ini jawabannya dari anaknya beliau loh. Om, aku kok jadi bingung deh. Bapak B.J. Sumarlin kan perang di tahun 1948. Kita kan merdeka tahun 1945. Kok masih perang sih Om? Jadi memang ya, jadi kita itu mendeklarasikan pemuda-pemuda waktu itu ya, tahun 45 adalah kemerdekaannya kita. Tapi kemudian Belanda merasa bahwa ini adalah masih koloninya. Jadi tahun 49 mereka datang bersama sekutu, berusaha mengambil alih. Tetapi kemudian para pejuang-pejuang ini bersatu di Jogja melalui serangan umum 1 Maret 1949. Disitulah kedaulatan Indonesia mulai dilihat oleh negara Belanda, sehingga akhirnya mereka menarik pasukannya dari Indonesia. Gitu. Jadi memang kemerdekaan itu tidak serta-merta mudah diraih. Kita sudah deklarasikan, tetap akan berusaha diambil alih oleh Belanda waktu itu. Nah, sekarang kan kita sudah merdeka. Terus anak-anak harus berjuang juga nggak Om? Tapi melawan apa? Jadi gini Algo, perjuangan itu tidak berhenti. Yang di tahap pertama itu adalah perjuangan fisik. Kalau kita sekarang adalah berjuang untuk kedaulatan.
sebagai bangsa Indonesia. Berdaulat tuh apa artinya? Kita berdaulat harus bisa meningkatkan golongan marginal, ya, kaum papa, terus udah gitu bersatu, ya, memelihara nilai-nilai budaya pendiri bangsa ini dari segala suku, agama, semua menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Makanya di bawah Pancasila itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi kita harus tetap sebagai satu bangsa. Itulah perjuangan yang diterus. Ya? Bagaimana? Jadi itu artinya ya? Itu artinya perjuangan kita sekarang adalah memelihara keragaman yang ada di Indonesia. Ada nggak pesan-pesan atau nilai-nilai dari Bapak JB Sumarlin untuk anak-anak? Ada. Jadi pesan-pesannya adalah selalu bangsa mau maju itu adalah bangsa yang mau belajar dan menghargai. Jadi semua generasi muda bisa berkarya dalam bentuk apa saja, mau itu seni atau di luar dari seni, selama mengikuti minatnya dan semua manfaatnya adalah membawa nama negara kita dan bangsa kita Indonesia. Pesan Om Anton sendiri untuk anak-anak seperti kami adalah? Kalau pesan dari saya adalah lebih baik kita sekarang belajar bersama-sama terus membangun dan memajukan bangsa ini. Merdeka, merdeka, merdeka! Oh, Mira juga mau ikutan nyanyi nih, Om. Oh iya, dengan senang hati. Ayo Mira, kita nyanyi sama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka!